What up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabina maulana Muhammad bil khasim bil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kehidupan kalian dimanapun teman-teman semua berada. So, video kali ini bukan video dakwah, ya sebagai permulaan lah. Nah, dalam video ini kita akan membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Oke, setelah membaca judul ini, keutamaan membaca Al-Quran, mungkin dari beberapa teman-teman akan timbul rasa penasaran atau timbul beberapa pertanyaan seperti berapa banyak sih umat Islam Indonesia yang memiliki Al-Quran, atau berapa banyak sih umat Islam Indonesia yang membaca Al-Quran setiap hari, atau berapa banyak umat Islam Indonesia yang bisa memahami dan menghayati Al-Quran, atau juga berapa banyak sih umat Islam Indonesia yang sudah mengamalkan kandungan dan pesan Al-Quran. Semoga Nuria dan teman-teman sekalian yang mendengarkan tidak termasuk orang-orang yang suka mengacuhkan Al-Quran ya. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk orang-orang yang suka mengacuhkan Al-Quran ini, Rasulullah berkata sama Allah di Quran surah Al-Furqan ayat 30. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diacuhkan. Padahal di salah satu hadis Nabi menjelaskan tentang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maksudnya, setelah kita mempelajari Al-Quran dan kemudian tahu, setelah itu kita mengajarkan kepada teman kita yang lainnya sampai teman kita itu bisa. Setelah teman kita itu bisa, dia pun mengajarkan temannya yang lainnya. Nah, itu pahalanya akan kembali kepada kita, akan menjadi pahala jariah, pahala yang mengalir terus-menerus. Nah, keutamaan seseorang yang membaca Al-Quran yaitu satu huruf yang dia baca dari dalam Al-Quran itu dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Nah, bayangkan teman-teman, satu huruf saja akan mendapatkan 10 kebaikan. Bagaimana kalau satu ayat, yang dimana dalam satu ayat itu terdapat beberapa huruf, bisa sampai 20 huruf mungkin, maka teman-teman mungkin akan mendapatkan banyak sekali kebaikan. Iya, keutamaan yang berikutnya ini keutamaan untuk orang-orang yang membaca Al-Quran masih dalam keadaan terbata-bata. Walaupun membaca Al-Quran dengan keadaan terbata-bata, dia juga akan mendapatkan 2 pahala teman-teman. Nah, bagaimana bisa kita menyanyiakan 2 pahala tersebut? Sebenarnya banyak sekali keutamaan dalam membaca Al-Quran itu teman-teman. Hanya saja dalam video ini saya mengambil beberapa saja teman-teman. Keutamaan yang lain misalnya seperti diberikan ketenangan batin. Iya, orang yang sering membaca Al-Quran itu insya Allah akan diberikan ketenangan batin teman-teman. Oke, setelah membahas beberapa keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quran tadi, mungkin dari beberapa teman-teman akan timbul pertanyaan, bagaimana sih cara-cara biar kita menjaga agar bacaan Al-Quran kita itu tetap, atau bagaimana sih cara-cara agar kita itu tetap rajin begitu ya membaca Al-Quran. Mungkin di sini saya punya beberapa kiat atau langkah-langkah agar kita tetap rajin membaca Al-Quran. Tapi mungkin setiap orang punya kiat-kiat yang berbeda ya. Oke, kiat yang pertama yaitu luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, bukan menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Jadi kita itu harus meluangkan waktu teman-teman, bukan nanti ada waktu kosong atau waktu istirahat baru membacanya, tapi luangkan waktu walaupun hanya 5-10 ayat atau setengah halaman. Kiat yang berikutnya atau langkah yang berikutnya itu membuat komitmen kepada Allah agar bisa istiqomah. Dan yang berikutnya, mungkin jika teman-teman tidak cocok dengan kiat yang saya berikan di pembahasan ini, teman-teman bisa mencoba kiat-kiat lain dari ustadz-ustadz mungkin dengan mendengar ceramah, atau teman-teman bisa mencari kiat-kiat yang lain di Om Google. Nah, selain langkah-langkah atau kiat menjaga tilawah Al-Qurannya teman-teman, ada juga nih kendala yang harus diwaspadai teman-teman. Yang kendala yang pertama yaitu menganggap sepele saat sehari tidak membaca Al-Quran.
Yang kedua, lemahnya wawasan tentang Al-Quran sehingga tidak terdorong untuk membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, tidak memiliki waktu wajib sehingga membaca Al-Qurannya hanya sesempatnya. Dan yang terakhir yaitu terbawa lingkungan yang tidak cinta Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Nah teman-teman, mungkin itu saja beberapa materi-materi yang saya bawa untuk hari ini tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingatkan kembali lagi kepada diri saya sendiri dan kepada teman-teman untuk rajin-rajinlah membaca Al-Quran dan luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi para pembacanya. Dan juga ada salah satu hadis Rasulullah, "Ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla." Amal kebaikan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun hanya sedikit. Oke teman-teman, sampai di sini saja dulu video kita hari ini. Mohon maaf jika selama video tadi banyak terdapat kesalahan kata dari saya sendiri ataupun banyak terdapat kesalahan-kesalahan hadis yang dari saya bacakan atau saya cantumkan di dalam pembahasan tadi. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Semoga dengan materi ini bisa membantu atau memberikan sedikit wawasan teman-teman tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Sampai di sini pembahasan kita. Saya Nuria Jalaluddin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.